Jujur saja, saya terkesan, saya senang dengan Gibran Nur Muhammad. Anak muda ini adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia asal dari Sragen, Jawa Tengah, lahir tahun 2000. Jadi anak muda ini masih berusia seputaran 23 tahun. Saya sempat skeptis melihat perkembangan mahasiswa dan kaum terpelajar kita yang agak pasif merespon perkembangan politik bangsanya. Saya benar-benar pernah merasa pesimis. Kesan pertama melihat penampilan Gibran Nur Muhammad, hati saya bergembira. Dia cukup mampu bernarasi, dia juga lumayan jago berorganisasi di BEM Universitas Gadjah Mada. Prestasi akademiknya kalau lihat dari biodatanya lumayan oke juga. Anaknya juga lumayan tenang, jadi kontrol emosinya enggak jelek-jelek amat lah. Untuk ukuran usia anak 23 tahun yang lahir dan tumbuh di tahun-tahun yang penuh dengan gejolak seperti ini, Gibran Nur Muhammad cukup memberikan harapan, dan semoga dia bisa menginspirasi teman-temannya mengekspresikan kepeduliannya kepada nasib bangsa. Gibran menjanjikan mahasiswa akan segera kembali turun ke jalan untuk menurunkan Jokowi. Harapan itu sangat menyenangkan, dan semoga harapan itu segera terrealisasi. Di tengah kekurang pedulian generasi milenial dan generasi Z kepada nasib bangsanya, maka tampilnya ke depan Gibran Nur Muhammad menjadi secercah harapan. Semoga saja pesimisme saya salah. Semoga saja kenyataannya berbanding terbalik dengan pesimisme saya, bahwa sebenarnya generasi milenial dan generasi Z memiliki tingkat kepedulian yang cukup kepada nasib bangsanya, dan segera dengan keberanian kaum terpelajar mampu mengekspresikan kepedulian itu secara nyata. Kita butuh kembali tampilnya generasi muda membela kepentingan bangsanya. Kita sangat butuh sekarang ini kekuatan moral mahasiswa dan kaum terpelajar kembali turun ke jalan untuk mendobrak kebekuan kekuasaan yang semakin zalim ini. Selamat sore kawan-kawan, Kang Ubed dan teman-teman sekalian. Namaku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik.
Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, diperpanjang ya. Diperpanjang, Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja. Maret. Ya. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya nggak mungkin menang 1 putaran, berarti 2 putaran karena bulan-bulan Juni. Itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahanya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut. Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Jadi kalau teman-teman bicara, wah rezim ini terlalu kuat, menggunakan infrastruktur negara untuk mengintimidasi dan sebagainya. Tidak, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang melemah. Kita udah melihat satu entitas musuh bersama teman-teman. Jadi saya rasa ruangan yang dingin ini bisa menjadi ruangan yang panas selepas agenda ini selesai. Kita bisa menebar api kemarahan di jalanan. Karena ini udah enggak orde baru Bang, ini adalah orde paling baru. Lebih parah, intimidasinya itu intimidasi buzzer. Setelah kemarin saya mengkritik salah satu paslon itu DM saya full buzzer tuh. Full buzzer. Saya mengkritik salah satu pasangan calon kan balonnya besar tapi gagasannya kecil. Jadi
Ayo teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk diam. Ini warna kita kan beraneka ragam nih kan. Saya rasa ini menjadi wujud bahwa kita adalah entitas yang kuat dan berani untuk melawan kezaliman yang sangat hakiki ini. Sore hari ini kita telah melakukan diskusi, dan dari diskusi ini kita sadar betul bahwa permasalahan bangsa sangatlah akut. Permasalahan bangsa sangatlah fundamental. Dan kami merasa bahwa permasalahan ini tak akan selesai jika satu kata kawannya, Jokowi mundur!